Udah bener belum sih? Oh, udah. Oke, aman. Ah, ini enak. Nah, oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Rasanya lama banget aku tuh nggak sharing sama kalian, dan akhirnya aku punya kesempatan buat sharing lagi ke kalian, especially soal reporter things. Ya David, data terkini David dan juga Yuli, situasi terkini pasar Tanah Abang biasanya langsung terdengar. Hey, sekarang aku mau sharing soal sesuatu yang banyak banget kalian tanyain ke aku. Apa sih suka duka menjadi seorang jurnalis? Pengen tahu kan? Here we go. New challenge every single day. Aku personally emang suka banget sama tantangan. Aku suka challenge karena aku percaya if it doesn't challenge you, it doesn't change you gitu. Menjadi seorang jurnalis artinya aku selalu belajar sesuatu yang baru yang enggak aku temuin di sekolah, bahkan di kampus juga aku nggak temuin, tapi aku temuin itu di lapangan gitu. Jadi emang apa ya, misalkan nih hari ini aku bisa belajar politik karena aku lagi liputan pilkada atau pilpres gitu, tapi besok bisa jadi aku belajar soal hukum karena tiba-tiba ada OTT di KPK gitu. Jadi emang sedinamis itu dan semenantang itu. Menjadi jurnalis artinya we are a student every single day. Kita emang kayak jadi murid setiap hari yang emang belajar isu apapun itu, dari politik, hukum, mau itu sosial masyarakat juga. Pokoknya kita belajar selalu soal national news maupun international news gitu. Jadi itu menuntut aku untuk jadi craving isu-isu gitu, yang tadinya aku anaknya malas baca banget, tapi profesi ini menuntut aku untuk menjadi seseorang yang harus serba tahu apapun itu gitu. Jadi aku sangat menikmati menjadi jurnalis karena ini bikin aku jadi lebih pinter. Apalagi ketika kita sedang live report, itu kan kita harus benar-benar baca dan benar-benar harus belajar apa sih yang sedang kita liput, apa sih yang sedang happening di situ gitu. Karena kan nggak mungkin aku live report, aku menyampaikan kepada audiens, tapi aku sendiri tuh nggak tahu isunya apa gitu. Ketika kalian lihat reporter di televisi, terus kalian lihat reporternya ternyata tidak firm atau kurang percaya diri untuk menyampaikan, itu kan kalian jadi, ini beneran gak sih beritanya, ini bener gak sih yang disampaikan sama reporternya, kalian sendiri jadi ragu, penonton tuh jadi ragu gitu. Jadi kalau misalkan kita beneran belajar, kita beneran ngerti isunya, aku yakin itu kita bisa menyampaikan dengan sangat percaya diri, dan dengan begitu message yang mau kita sampaikan ke audiens tuh bisa nyampe dengan baik gitu. Next, bisa ketemu sama Mr. President, state official, atau bahkan artis juga gitu. Pekerjaan ini menuntut aku untuk bisa ketemu sama orang-orang penting, sama pejabat negara, bahkan sama presiden juga gitu. Jadi aku sih yakin ya nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak gini. Nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa aku temui dengan profesi sebagai jurnalis gitu. Dulu awal-awal jadi reporter aku super excited banget dan super wow. Kayak misal dapat plottingan tiba-tiba wawancara menteri atau wawancara presiden gitu. Terus kayak wah, kayak seseneng itu gitu. Cuman by time lama kelamaan kayak oh yaudah aja, karena itu emang kerjaan aku, it's my job. Emang yaudah kerjaan aku emang harus ketemu sama mereka dan menggali informasi dari mereka gitu. Jadi menurut aku ini precious banget, something yang apa ya, super menyenangkan, karena dengan ketemu sama orang-orang ini aku bisa menggali informasi dari mereka dan juga curi-curi ilmu juga dari mereka. White networking. Nah, karena pekerjaan aku ketemu sama banyak orang, gak cuma pejabat negara, tapi bahkan aku juga bisa kenal sama petani, sama ojek ontel misalkan. Aku jadi sering tukeran nomor sama mereka dan keep in touch sama mereka gitu. Karena aku nggak mau narasumber terus berakhir sebagai narasumber yang emang ya udah begitu pekerjaan kelar terus udah that's all gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Aku selalu berusaha untuk minta nomor mereka, tukeran kontak, dan make a friend sama mereka gitu. Karena justru dari orang-orang dengan berbagai macam background ini aku banyak belajar hal-hal baru juga dari mereka gitu. Jadi aku selalu memanfaatkan kesempatan untuk memperluas networking ini. Jadi teman aku nggak cuma teman-teman dari jurnalis TV lain misalkan, tapi juga teman-teman yang dulunya narasumber aku, yang tadinya juga rekan kerja aku, semuanya aku grab untuk jadi teman aku, karena
mereka selalu berakhir menjadi teman aku, teman diskusi, teman ngopi, dan teman apapun, dan itu bikin aku jadi banyak temen. Dan karena kita udah deket sama mereka, kita jaga kontak sama mereka, keep kontak sama mereka, biasanya nih banyak banget teman-teman aku yang justru mereka punya kesempatan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Dalam artian kita jadi bisa berkarya dan juga berkreasi lebih luas lagi karena kita punya networking yang luas juga. Traveling overseas. Nah, ini kayaknya poin yang paling dipinginin orang-orang kenapa mereka pengen jadi jurnalis atau pengen jadi reporter gitu. Karena honestly memang kerjaan aku nggak cuman sebagai reporter yang meliput news daily aja, tapi memang beberapa kali sempat pegang program kayak misalkan destinasi atau atau kuliner maksudnya. Lupa. Nah, kalau misalkan liputan destinasi atau kuliner itu biasanya kita nggak cuma di Jakarta aja, nggak cuma di dalam kota aja, tapi kita juga sering out of town karena kita pengen explore apa sih kuliner atau destinasi menarik kota-kota lain, di pulau-pulau lain di Indonesia gitu. Bahkan juga beberapa kali nggak cuma liputan di dalam negeri aja, tapi juga dapat kesempatan buat keluar negeri. Nah, makanya orang bilang being a journalist tuh kayak a ticket to anywhere gitu. Belum lagi kalau misalkan kita ikut kunjungan presiden atau mungkin kunjungan menteri gitu, ikut mereka kunjungan kerja gitu. Aku nggak pernah expect aku akan datang ke tempat-tempat yang aku pun bahkan nggak tahu, oh ternyata ada kota ini, oh ternyata ada daerah ini, oh ternyata ada kuliner ini dan segala macamnya gitu. Jadi ini mungkin jadi salah satu poin yang bikin aku betah juga, yang selain aku bilang aku suka tantangan baru, aku juga suka ke tempat-tempat baru, ketemu orang-orang baru juga. Jadi super exciting untuk bisa traveling overseas lewat profesi kita. Walaupun sebenarnya dulu aku sempat kepengennya dulu sempat bermimpi untuk menjadi diplomat, karena seorang diplomat aku melihatnya mereka selalu kerja ke luar negeri, pindah-pindah tempat dan segala macamnya gitu. Tuhan memang mengabulkan itu, tapi tidak dengan jalan menjadi diplomat, tapi menjadi seorang jurnalis. Karena dengan menjadi jurnalis pun juga aku nyatanya bisa kemanapun juga, ticket to anywhere juga gitu. People notice us because we are on TV. Jadi profesi ini sedikit banyak kayak mengenalkan aku ke pemirsa gitu, karena kan aku nongol di TV nih. Jadi orang-orang yang masih nonton TV, karena katanya sekarang orang-orang nontonnya YouTube, karena katanya YouTube udah lebih dari TV, tapi orang-orang yang konsisten nonton TV ini kan jadi ngeh ya, ada aku yang muncul walaupun cuma sekelibat gitu. Tapi ini bukan terus jadi maksudnya ini tuh jadi highlight aku, jadi PR tersendiri buat aku, karena dengan orang lebih notice keberadaan aku, kalau ternyata ada Dana loh di sini, ada Dana hidup di dunia ini. Dengan orang notice ada aku di sini, artinya aku harus bisa memberikan sesuatu yang positif juga ke orang-orang. Artinya yang biasanya mungkin di sosial media tuh aku dulu suka kayak ngasal aja, kayak ya ala kadarnya aja gitu, tapi aku ngerasa sekarang aku punya teman-teman online yang mereka juga memperhatikan sosial media aku, jadi aku harus bisa sharing sesuatu yang positif gitu, karena aku pengennya orang lihat aku dan mereka bisa mengambil sesuatu yang baik dari aku gitu. Nah, BTW aku juga mau bilang makasih banget buat teman-teman yang kalau tiap aku live report itu suka nge-story terus nge-tag aku gitu, karena jujur buat aku personally yang kayak aku tuh udah liputan, aku tuh udah cari berita, cari narasumber, terus ketika aku live report dan ternyata ada yang nonton dan ada yang nge-tag, itu aku ngerasa ter-appreciate banget gitu. Jadi makasih banget buat kalian yang terus konsisten nonton aku di TV, yang terus konsisten untuk nge-story ala-ala terus nge-tag aku. Thank you banget, aku jadi terharu. Makasih. Tadi sih sebenarnya baru poin-poin senengnya nih jadi jurnalis atau jadi reporter televisi gitu, karena abis ini aku juga bakalan sharing soal apa sih struggle-nya menjadi seorang jurnalis atau reporter televisi. Jadi kalian like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan infonya. Segini dulu ya, semoga bisa men-encourage kalian yang pengen jadi jurnalis atau reporter televisi. Bye-bye.